Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat seiman dimanapun kita berada, semoga selalu limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya dilimpahkan kepada kita, yakni nikmat umur, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita dapat menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah sebaik-baiknya, sebagai bekal kita menghadapi kehidupan sesudah kematian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana Allah SWT mengatakan bahwa kita diciptakan tiada lain kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada kita insan yang beriman agar berbekal, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa wa takuni ya ulil albab. Berbekallah, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa, hai orang-orang yang berakal. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai insan yang berakal agar membekali diri dengan takwa untuk kebahagiaan kita, tidak hanya di dunia akan tetapi juga di akhirat nanti ketika kita sudah mati. Karena sesungguhnya kematian itu sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahwa sesungguhnya kematian itu selalu mendekati kita sementara dunia merangkak menjauhi kita. Dan jadilah anak-anak akhirat, janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Karena sesungguhnya dunia ini tempatnya beramal dan tidak ada hisab. Sementara sebaliknya ketika di akhirat adalah hisab. Tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan amal soleh. Begitu apa yang pernah dikatakan Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang membekali diri untuk menghadapi kehidupan sesudah kematian, karena sesungguhnya insan yang cerdas itu sebagaimana seorang lelaki Ansor pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, siapakah orang yang cerdas itu?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian dan membekali diri untuk menghadapi kehidupan sesudah kematian, dan dia mampu mengendalikan dirinya." Selawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk insan umat yang dirindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan merasakan kebahagiaan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirindukannya dan mendapatkan nikmat air telaga Kausar yang ditunggu-tunggunya nantinya kita, dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Sahabat siman, dalam kesempatan ini saya akan membacakan surat Al-A'raf ayat 34 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Yang artinya bahwa sesungguhnya setiap kehidupan pasti memiliki ajal. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui ajalnya, akan menemui masa akhirnya. Dan kematian atau ajal itu tidak bisa ditunda, dipercepat, ataupun ditolak, sebagaimana telah ditentukan ketentuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita banyak mengingat kematian, karena dengan mengingat kematian ini kita akan mendapatkan 3 hal minimal.
Yang pertama, bersegera bertaubat, akan memiliki hati yang qanaah dan akan semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kita atas kekurangan kita, kilap kita, dosa-dosa kita di masa lalu, maka Allah Subhanahu wa taala menunggu permohonan kita, taubat kita, doa kita agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini pasti Allah Subhanahu wa taala terima. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya Siti Hawa, kakek dan nenek kita, berdoa, Rabbana zulamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, sungguh terimalah taubat kami, ampunilah kami, berilah kami rahmat, dan apabila Engkau tidak mengampuni dan memberi rahmat kepada kami, maka kami termasuk orang yang rugi. Artinya kalau kita tidak bertaubat, tidak memenahi diri, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Keburu ajal menjemput, kita tidak sempat bertaubat. Ingatlah bahwa kematian tidak melihat akte kelahiran, tidak melihat kita ini umurnya sudah berapa, tidak harus menunggu tua, yang muda pun mati, kadang-kadang yang belum lahir pun sudah mati, ya. Tidak melihat akte kelahiran, tidak menunggu harus sakit, yang sehat pun gelak-gelak, ketawa, bercanda, tahu-tahu entah kecelakaan, entah mati mendadak, entah apa, pokoknya kematian itu tidak bisa kita tunda-tunda. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memiliki hati yang qanaah. Secara singkat, qanaah itu artinya menerima setiap apa yang telah kita usahakan dengan ikhtiar dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak kita terlalu banyak menuntut dan tidak berkeluh kesah, bersyukur di dalam segala keadaan. Lebih kurang begitu makna daripada qanaah. Dan kita bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa tiga hal itu makna dari banyak mengingat kematian. Yang pertama, segera bertaubat, memiliki hati yang qanaah, semangat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala guna membekali diri kita untuk menghadapi kehidupan sesudah kematian. Pesan terakhir,